Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Investigasi Dimensi 17. Kita akan membahas naik Gunung Sunda bersama kawan-kawan kita yang ada di belakang layar. Kita naik Gunung Sunda itu sudah hampir 2 kali. Dan pertama itu kita di sana itu 11 orang. Dan bawa ini juga teman kita yang gua kenalin, ini adalah Ari, Dipa, dan biasa Anggit Febiana Putra. Pengalaman yang pas naik 11 orang tuh kita mengalami hal janggal gitu. Yang pertama itu gue ngerasain sih ya gitu ya, berat, pusing, udah gak fokus. Itu yang pertama lu naik sama gua kan? Iya. Dan pas awal pertama naik mah yang gua dulu ada 6 orang ya? Iya 6 orang itu lancar kan lu? lancar, alhamdulillah. Untuk dari Pak Ari lah gitu ya, dan Pak Dipa gitu, waktu pas 11 orang naik tuh mengalami apa sih gitu. Kalau dari gua kan pusing, nggak fokus. Nah, kalau dari Pak Ari itu yang apa? saya rasain berat, naik itu kayak berat rasanya. Jadi saya naik nggak kuat, tapi emang sebenarnya dari awal sudah menyalahi aturan. Iya. Karena Gunung Sunda itu bukan sembarang gunung gitu ya. Jadi Ya sebenarnya semua gunung nggak sembarang gunung gitu. ya, untuk dari Pak Dipa lah. Kalau dari saya ya sama kayak Pak Ari, Ya. berat ya kayak gitu, apa si gunung kayak nolak Nolak kehadiran ya? kita, Ya, jadinya berat. kan pertama-tama kan itu kan gak boleh ganjil kan. Iya, Dan setelah itu ya ada kawan kita gitu yang mau ikut, ya gimana ya gitu ya. Ya udah yuk ikut. Ya emang ya betul gitu kan. Gak boleh tak. Dan yang menarik itu dari Pak Dipa dan Pak Ari itu ya, kemarin itu pas kedua kalinya juga kan dia naik hanya memodalkan badan saja gitu. Dia tidak membawa apa-apa. Mungkin bisa diceritakan gitu mistisnya. Pengalaman yang kemarin berdua sama Diva, sebutlah umumnya laku. Iya. Nah di situ emang bener-bener kita murni badan. Nggak bawa apa-apa kan, maupun makanan snack ataupun apa enggak kan. sama sekali nggak Emang bawa apa-apa. iya, dari bawah juga kan kita kan udah berunding dulu kan, puasa sampai atas sampai turun lagi. Ya, itu mengalami apa tuh mistisnya lah. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini cuma cerita. Iya, Cerita pengalaman ya. pengalaman saja, ini berbagi pengalaman, bukan untuk menyombongkan diri ya enggak. Ini cuman pengalaman yang perjalanan kita lah. Kalau Yang dialami. Iya, yang dialami gitu. Dari itu banyak kan, waktu saya juga kan ada di posisi tapi saya tidak naik gitu. Banyak lah cerita kan waktu pas turun pun dari Pak Dipa lah, pertama kali gitu. Pas naik gitu, ngerasa apa gitu di sana tuh, ngerasa apa gitu. Kebetulan saya juga nggak ikut ke sono. Ya kalau dari saya kan ya pertama naik nggak pakai apa-apa sama sekali. Iya. Sendal juga nggak pakai sama sekali. Ya rasanya cukup berat juga. Iya. Kaget pasti Kaget, lah namanya kaget. Ya, orang. ya orang awam nggak bawa apa-apa sama sekali. Ya pastilah Iya. dunianya banyak banget. Itu kan rencana gitu, rencana kan berangkat itu jam 3 sore, terus hujan pula gitu, Dan hujan deras kan, terus berangkat jam 5 sampai naiklah menuju perjalanan itu maghrib kan. Katanya kan waktu pas
kalian turun kan ada suara yang cekram lah gitulah. Itu Ya. gimana tuh? Waktu kita berangkat jam 5 lebih lah, setengah 6 Ya. kita jalan situ berdua sama Ari, jalan terus sampai maghrib tuh. Maghrib saya sholat dulu, sholat maghrib ada batu di situ. Oh iya. Oh, tersesat awal. Ya Sesat. pertamanya tersesat, bingung jalannya. Di situ ada 2 jalan, Ya. yang satu ke kanan sama yang ke kiri. Nah, Pertama yang ke kiri, pas ke kiri tuh merasa Sebenarnya salah. Dari awal kiri. kiri. Tapi ini Cuma kan namanya kadang mata kita Iya. kan kotor lah. Emang koneksi itu biasanya awalnya kiri kan, kita juga naik kan. Padahal udah bener-bener pakai rasa pasrah lah intinya. Nah, sama Dipo, wah salah Dik, balik lagi. udah Nah pas balik lagi lewat kanan, lumayan agak jauh, hampir sampai 100 meter lebih. 150 meteran jalan. Wah buntu, ya udah balik lagi deh, balik lagi. Tapi Ternyata bener yang kita ke kiri. bener-bener nggak kayak di sini. Ayo Dik balik lagi, nggak kayak gitu. ya. Paling Dik balik lagi, salah. Ya bener kan kita berdua. Kayak orang Diem linglung gitu. aja, diem. Jadi emangnya harus ketangan-tangan lah kalau dalam suatu hal yang Emang bener-bener seperti itu. harus menjaga mulut lah Ya. jalan wah salah, tapi yang penting dari awal naik kan yakin apapun yang terjadi udah tekad itu. Ya, hidup antara hidup dan mati itu. Bener jalan akhirnya berhenti di batu pas maghrib. Nah di situ kalau bisa mungkin dari orang lain Bisa. lihat, Ya, yang punya yang rasakan, inilah ya, yang yang rasakan. mendengar paling wah kalau laku kotornya wah ini salah nih. Iya. Ya. Tapi kalau dibuletin kalau laku baiknya ya kita emang harus sholat di Iya. situ, Ada Iya. sholat maghrib di situ. di tempat itu. Tapi pas beribadah lah, melakukan sholat maghrib gitu ya. Bayang Ya sembahyang gitu. Apa tuh godaannya gitu di Iya. situ tuh. Dari Dipa Di gitu. Pak, saya penasaran dengan Pak Dipa Heeh. yang terlalu banyak gangguan dan ini tuh Pak Ya, Dipa. soalnya waktu pas pertama datang ke tempat saya, engkau pucat. Iya. Engkau pucat banget. ya ketika itu apa maghrib kan sholat tuh sembayang. Nah waktu sembayang tuh nggak fokus di situ, sembayang tapi serasa enggak sembayang. Ketika niat sembayang, bacaan sembayang, Ya. di situ ada godaan kayak suara kaki, tapi bukan kaki, hewan. Oh, jadi seperti kalau dalam ini maung gitu. Kayak apa, hewan buas. Ya. Ya dia juga jalannya apa panjang, enggak ini 2 meter gitu, Oh. cepat jalannya, Kayak maung lodaya lah kalau Iya. kayak. gede lah. Hmm. Nah di situ, kan ada suara. Hmm. Jadi saya nggak fokus sembayang. Hmm. Jadi kan kalau saya sembayang tuh merem, fokusnya tuh saya merem. Ya. Saya. Nah waktu ada suara itu saya melek. Nah ketika melek suara itu berhenti. Saya kan ya dalam hati kan penasaran itu ada yang lewat siapa. Iya, iya. Ketika berhenti saya merem lagi, lebih fokus lagi sembayang. Nah dia malah muncul lagi suara itu, otomatis saya melek lagi. Nah ketika melek lagi sama, nggak ada apa-apa lagi. Nah di situ udah saya udah benar-benar fokus sembayang, saya yakin. Nah, udah itu ya udah sembayang. Dan melanjutkan perjalanan gitu. Iya. Dan Mungkin kayak gitu cerita laku sholat. iya. Kayak pas enak-enak, perasaan dari jauh kayak ada kucing. Ya. Dari jauh udah kayak mau nikah mereka.
Ya itu Nah, sembahyang. dari jauh udah enak-enak nih baca doa. Jadi doa itu udah masuk Ya. di jiwa, itu udah seret, udah enak loh, udah nyaman. Oh, Nah, gangguan datang. Perasaan, wah itu jelas banget, udah bukan rasa, kuping ya, lari kenceng banget gitu. Perasaan kayak mau nikam, ya, kaget lah. Pas mata melek, padahal aduh, otomatis kan gak satu arah. Iya. ya, Kita masih takut. Lagian juga ditakutin kalau emang bener hewan buas kan. ya. Mungkin dari Jadi di situ juga ada apa? Kesalahan kita ketika sembahyang. Jadi nggak fokus kita sembahyang. Iya, jadi di Harusnya kan sembahyang itu kan fokus kepada Gusti. iya, benar-benar Maha Kuasa. tulus lah gitu ya, Kita sembahyang, antara nggak usah mikirin apa-apa. iya mikirin berdialog Gusti dengan aja. yang maha kuasa gitu ya. Iya. Harusnya kita di waktu sembahyang itu tidak usah mikirin apa-apa. Iya. Masalah dunia pun ya gak boleh gitu Nggak ya, boleh. ya gak boleh dipikirkan gitu ya. Ketika kita Kita berdialog, sembahyang memikirkan dunia, yaitu batal apa enggak? ya. Harusnya Ini, kan ketika sembahyang kita fokus kepada Sang Gusti itu. iya, ya emangnya sembahyang itu ya harusnya fokus dengan ya kita itu berdialog dengan adanya Tuhan. Tuhan gitu. Iya, walaupun diganggu seperti apapun. Iya, gak boleh ada hal maupun cara, kalau dari ininya mah gak boleh digadein lah, gak boleh digadein ya lu. Kalau Ya, kamu bener-bener fokus. ibadah itu bener-bener fokus ke lu tuh lagi menghadap pada Sang Dahi Tuhan gitu ya. Tuh. Ya mungkin dari Ari gitu sama Pak Dipa gitu ya. Mungkin hanya hewan-hewan saja ataupun ada makhluk astral ataupun gimana, ada tuh gak makhluk Nah, di astral situ atau tambah penunggu ada gunung itu tuh, wangian, melati, Sepanjang jalan itu bau wangi. bunga melati. bau bunga melati. Tapi kan namanya seperti itu harus tetap sudut pandang alam. Iya, Bunga ya bunga, Iya. wangi ya wangi, iya. harum lah intinya. Kalau waktu saya naik kan 11 orang tuh ya emangnya bener, emang gak fokus gitu ya, dari bawah tuh emang gak fokus. Itu gua udah ya 11 orang itu gua udah akuin itu. Iya. Udah dari awal gua naik udah gua akuin. Iya emang ya udah gak fokus. Jir, jalan pun merasa sempoyongan gitu, rasa sempoyongan, emang gak fokus. Saya pun hampir ngeluarkan kata-kata kotor juga, emang bener-bener gak fokus ya. Dari kawan saya juga bener sih, saya ngeluarin kata-kata aduh. Oh iya, dan sebetulnya yang kita naik dari awal niatnya itu Gunung Wayang. Iya. Jadi ada Gunung Sunda, Gunung Asepan, Nah, sama Wayang. Wayang. Nah kemarin ada sempat cerita ya, ini juga cuma informasi lah. Iya. Jadi dulu ada cerita sosok yang bangun negara lah. Nah, Ada sosok bangun negara. Sebuah negara baru, oh, negara tercipta. Taulah dipimpin siapa nih. Iya. Nah dulu singkat ceritanya ada cerita kayak gitu. Dulu beliau di situ katanya. jadi gunung itu emang benar-benar ya Alas. nggak, iya lah gitu, gak ada yang tahu di. Soalnya ada cerita juga sih dari tangga saya lah, ya sebut anak remaja lah gitu ya, remaja. Dia tuh pingin naik ke gunung itu, tapi dia tuh niatnya tuh ngebohong gitu. Ngebohongnya gini, dia tuh bilangnya mau jarah, tapi pas dia bukan mau jarah sebenarnya, mau camping doang di atas gitu. Sama ibu warung itu jangan gitu, kalau camping jangan, ini enggak mau jarah. Ketika dia naik ke atas ya, dia naik di atas tuh ada, tiba-tiba di pertengahan jalan tuh ada kakek-kakek turun disuruh turun, dia pun turun. Ya emang yang gak sembarangan gitu, nggak, dan juga gak boleh ngebohong gitu. Kalau benar-benar kalau pengen camping ya camping, nggak, itu mah bukan tempat camping gitu. Iya, emang bener-bener buat orang jarah. Iya, orang jarah, kata si bapak juga kan ya, emang buat jarah. Iya, karena ini lagian juga kan Gunung Sunda itu nggak ada yang semua orang tahu lah. Iya,
kita dulu pas nyari-nyari Gunung Sunda di mana sih, Gunung Wayang di mana sih, Ya. kan gitu. Nggak ada semua orang tahu. Kalau pas 6-an gitu kan, 6, 11, terus berdua. Pas 6 tuh ada cerita apa tuh dari gitu, rasanya gitu sama Rick tuh. Ya dari awal kan sebenarnya kita punya orang tua juga naik gunung. Ya. Nah di sini pas kemarin 6 orang, 11, Ya. yang 11 yang gagal. Kita ngomongin yang sebelah saya gitu kan. Ya. Nah yang 11 ini yang saya alami naik kan emang dari awal naik, jadi gimana ya, Ya, aja kita tak izin. seperti apa ya, di gunung kan ada angin, hewan, tumbuhan, apalagi Yang mata bintang, bulan. tanah Bulan. yang dirasa, yang dilihat. Mm. Nah di situ pas naik perasaan kayak didorong angin, jadi bukan berat sama ini, Carry kayak ataupun angin pas tasnya naik deh. satu langkah, tep, aduh, kok ada angin rasanya. Rasa menghalangi. Sebenarnya yang baik tetap naik, cuman namanya kegoda, Iya. masih kalah sama ujian. Benar. Waktu pas berdua itu kan katanya diketawain Iya, itu Diketawain. waktu pulangnya. pas tuh pulangnya. Iya, Oh, diketawain. betul-betul gelap kan, saya pun Nah lihat yang awal naik gelap. dan awal Iya. naik, Ya. awal naik gelap, Ya. bulan nggak ada sama sekali, bintang juga nggak Iya, ada, iya. bener-bener habis hujan. Pas naik deh kok jalan terang, Ya. ya udah jalan terus. Nah anehnya kan hujan becek, harusnya naik licin, Iya. tapi perasaan tanah kayak yang kering setengah basah. Naik terus sampai atas. Nah di situ sempet ada halangan. Yang pertama kadang kayak ular samping, kayak ngeluarin bisa. Kayak desis kayak gitulah. Tapi ya udah, gak tahu Dipa denger apa enggak. Enggak, kalau ular. Nah itu bener-bener ya Dip ya, naik bener-bener nggak ada suara, diem aja. Tumben kamu nggak dengar. Dia waktu kemarin tuh bilangnya ke saya tuh, lihat ada yang kayak gini ya, yang Yang gini ya, tapak. Iya. ya Yang tapak. gede banget katanya. Gede. Yang tapak. Iya. Tapi bentuknya siluetnya gitu, nggak Kayak bener-bener bayangan. bayangan Hitam. Jadi kayak bentuk wayang gitu. Enggak kayak orang. Kayak semar, tapi enggak gede banget kayak semar. Ya. Serumah lah gedenya. Enggak gede-gede banget. Iya. Untuk teman-teman ini Dipa walaupun begini-begini jago udah ngeliatnya. Enggak tahu. Ngerasain sesuatu hal-hal yang aneh, yang ganjil. Itulah cerita perjalanan. Iya, cerita perjalanan ya, berbagi cerita gitu ya. Ya enggak. Bener-bener murni, nggak Iya. bawa apa-apa, sendalnya nggak pakai sendal, nggak pakai Iya. sepatu. Iya itu kebiasaan dari teman kami kalau lagi di belakang kamera. Iya. Kalau lagi nggak ada tempat nih, aduh, mana nih? Udahlah nih saja lah. Nih saja lah. Naik gunungnya begitu. Kita nggak sampai atas, Iya. sempet ada yang kurang. Iya. Ya, Nah di situ kan soalnya dulu sempat cerita kalau naik gunung ada biasanya bawang putih, Iya. bawang putih, bawang putih putih. lah. Iya. putih yang jantan. Iya, jantan. Iya, kemarin tuh lupa beneran. Nggak ke bawah. Lupa. Dan juga biasanya yang nyediain saya. Lupa gue kasih jak kemarin. Nah sempet dihalang. Iya. Jadi syariatnya kurang ya. Iya. Ya saya waktu pas datang nih berdua nih. Dari tim editor lah. Dari editor. Saya emangnya udah repot. Waalaikumsalam. Dari editor langsung bilang, Assalamualaikum. Ini datang pucat.
tapi itu nggak ngerasa pucet dan nggak Iya ngerasa gitu. dingin sama sekali. Pucet. Waktu di atas sampai dari naik ke atas, tapi nggak, walaupun nggak sampai puncak, balik lagi sampai warung itu Ya. nggak sama sekali dingin, nggak ngerasa pucet, nggak ngerasa aneh, nggak ngerasa lemes yang Ya. kata 11 orang itu. enggak. Hmm. Kaki juga nggak ngerasa capek, nggak apa, nggak Nggak. ngerasa sakit nih kaki kena Hmm. batu kena apa, enggak. Coba kan zaman dulu orang katanya naik gunung ada yang tahu-tahu wah udah di atas cepat. Ya. Nah sebenarnya itu bukan yang ngalamin, tapi emang dari awal sebenarnya emang ada doanya. Ya. Tapi Jadi doa itu jadi enggaknya tergantung kita kita. yakin atau tidaknya ya. Yakin apa Ya. enggak. Karena keyakinan itu mahal. Asli. Asli mahal. Kita Tapi emang itu bener-bener. Tapi itu Asli ada. ngalamin gitu pas dibaca doanya itu. Nah ngalaminnya pas turun. Pas turun. Pas turun anehnya perasaan gunung turun pasti turun banget kan. Iya. turun kan inilah. kaki. Iya. Kok Landai. kerasanya kok ini datar gunung. Iya. Kok landai. Tapi itu ada caranya jalan. Nggak seenaknya kita kayak jalan biasa. Iya. Tapi emang itu ada caranya. Hmm. Nah itu juga ketemu pas kemarin. Iya. Kebetulan. 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 Tapi ya berhubung kerasa ya harus diingat. Iya. Gak boleh meren. Ngomongin gak boleh ya. Nanti diikutin. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan ya enggak? Itu mah harus nyari sendiri. jadi Iyalah. tahu sendiri. Biar punya pengalaman. Tapi emang bener adanya kayak gitu. Banyak sih ya. Pucat ya. Pasti pucat ya. Tambah pas pulang gitu. Pas pulang wah udah gelap. Jalan kepikiran wah ini sampai bawah apa enggak. Hmm. Karena Nah, udah nggak udah. nemu jalan lah gitu, ibaratnya gelap lah. Pasrah gitu. weh. Kayak merem, Iya. mati lampu terus plus merem, rasanya kayak gitu. Di sana jalan turun gitu. Wah. Kalau melek juga nggak kelihatan. Ya mau nggak mau udah merem pakai rasa jalan. Iya. Iya. Nah namanya rasa sebenarnya kan semua orang sama punya Sama, rasa iya. itu. Tapi kan tetap. Di sini kan nggak ada maksudnya apa kayak wah ini kayak gini semua sama. Sama. Iya tetap kan. Setara ya. Punya. Enggak ada yang lebih ini, enggak ada yang ini. Setara lah. Iya tetap bedanya mau di keyakinan. Iya, keyakinan. Jalan merem selama turun hampir setengahnya itu merem. Iya. Iya. Nah di sini wah kalau disangkutin katanya kan nggak Dengan- katanya sih logikanya lah Iya, iya. kita dikubur Iya, gelap kan kematian lah itu ini dengan kita kematian. dikubur gelap. Nah di situ nggak ada cahaya satupun nggak ada. Lu mau kemana gitu? Iya. Nah yang saya rasain Ya, apa di alam kubur kayak gini kalau gelap tapi logika cuma kita dikubur bener-bener dikubur Kubur ya. Tapi maksudnya logika kan kita otomatis keadaan nggak mati. iya, iya, iya. bener-bener. Tapi kalau dari inilah yang mati suri karena katanya gitu. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Iya. Ini gelap. Terus dia berjalan kemana aja gitu. Kemana? Terus Tiba-tiba ada cahaya. iya ada cahaya. Dia ngikutin cahaya. Terus ngikutin cahaya. Terus tar. Iya kurang lebih. Iya kurang lebih gitu dari cerita-cerita yang ini. Ada yang ceritanya putih semua. Kalau dari ibu saya waktu pas dulu gitu kan kena magic lah. Kena magic dia hampir gak ada gitu. Jadi ada taman gitu ya. Taman tuh kayak gimana ya, kayak gini ya banyak. Tapi ibu saya terus putih semua, terus ada cahaya ngikutin, bangun dia. Kalau masuk situ gak tahu ta. Mati apa kayak gini rasanya Iya. gelap. Kadang namanya tersiksa lah, keadaan tersiksa pasti ingat masa lalu. Bercanda enggak Beren? Gak ada waktu bercanda. Bener-bener serius, tegang lah. Tapi dengan Yakin yakin dan tenang lah. Iya. Kita Pokoknya pasti kuncinya Pasti tenang. ada rasa Iya. takut, Takut gelisah pasti. itu ada. Tenang, yakin, pasrah. Udah itu ya. Iya. Kadang kita Rasanya itu ya. kalau mikir nih gitu, wah nanti jauh kalau haus gimana. Iya. Iya. Tapi soalnya saya dipesan dari awal, namanya orang gak minum gak makan itu nggak bikin mati. Nah ya udah, kalau saya sendiri cuma ngandelin
kita kan harus percaya sama orang tua, nurut sama orang tua. Nah di situ mau nggak mau kita harus nurut sama orang tua. Oh, untuk dari saudara Anggit lah. Oh ya, sekali lagi mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dari Dipa ingin buang air kecil lah. Ya. Ini udah nahan ya. Maksud namanya juga ngobrol santai. Ini dari Anggit lah. Punya pengalaman gitu. Naik Lanjut gunung. yang kemarin kan ikut Ya. Ikut. Yang mana yang 6? yang 6. Yang 6 orang. Kalau yang 6 orang sih itu lancar ya, alhamdulillah ya. Lagian juga sebenarnya saya naik gunung juga baru kemarin, biasanya jarang naik gunung. Kok jarang sih, emang nggak pernah naik gunung gitu. Nah kemarin tuh pas saya naik gunung itu Gunung Sunda. Tapi yang pertama sih kita nyari Gunung Wayang, tapi kita ke Gunung Sunda dulu Iya. karena kan hampir berdekatan, hampir sama lah, namanya juga gunung kan. Hmm. Cuman yang di situ petilasan jarak di situ atau orang situnya. Tapi pas pada saat itu saya dapat cerita-cerita dikit sih dari orang situ, kurang lebihnya yang baru. Jadi yang, kita punya porter. iya punya porter yang saya tangkap gitu kan, yang saya masih ingat kan karena udah lama gitu ya pembahasan ya. Jadi di situ tuh ada Gunung Sunda. Gunung Sunda itu tempatnya petilasan lah pokoknya mah. Petilasan gitu lah. Apa namanya? Petilasan tempat-tempat orang-orang yang Toko-toko Baik. besar gitu. ya toko-toko besar dan baik lah. Iya, Yang pernah berkunjung lah. iya. Di Tenang. situ. Nah, di situ sebelahnya juga ada Gunung Wayang. Nah, konon katanya itu Gunung Wayang itu buat orang-orang tokoh-tokoh yang membela negara, yang seneng apa namanya, yang pengen Ngejayain negara iya, lah. ngebahagiain masyarakat, mikirin Masyarakat. masyarakat lah. Ikut serta Ikut perkumpulan serta. dari Gunung Sunda itu. Perkumpulannya yang kemarin kata si bapak siapa ya namanya. Nah dulu ngumpulnya di Gunung Sunda itu Iya. katanya. Di atasnya tuh ada gua emang. Ya, gua ada. Masuk kemarin ke sana. Oh iya di atas Masuk. tengah-tengah ada gua itu. Ada gua masuk, gua di situ. Masuk terus mandi gitu ya. Enggak sih, mandi mah minum Oh. doang airnya. Ada mata air gitu. Iya, ada mata air karena kan air gunung bagus kan. Iya. Kalau ke air gunung. Ya, soalnya kadar oksigennya tuh bagus. Kadar airnya bersih. Iya, ada air bersih. Ada oksigennya juga sih. Gitu. Ada yang saya tangkap cuma itu doang sih, karena kebanyakan di situ ceritain Gunung Sunda doang. Gunung Wayangnya cuma kayak emang benar disebut pewayangan ya disebut toko-toko besar di situ, dari situ gitu. Nah sempat ngobrol sama si bapaknya pas naik. Jadi dia cerita tentang Gunung Sunda, Gunung Wayang. Nah dulu Gunung Sunda katanya tempat perkumpulannya orang-orang Besar tuan yang bela negara toko-toko. zaman jajah dulu katanya. Perkumpulannya yang pas batu itu di atas katanya. Yang pas kita lagi ini kopi. Sebenarnya batu itu makanya harusnya orang kita kembali lagi jadi orang biasa lah. Maksudnya nggak mikir panjang, filosofinya tinggi dalam. Sebenarnya kan namanya batu di situ ya udah. Batu biasa. Jadi kan ngepasin ada batu ya udah jadi buat simbol dulu di sini. Tapi banyak sih ya mitos, tapi bukan mitosnya lah ya. Kalau di ke Gunung Sunda itu kalau ketemu sama monyet putih sama apa lagi tuh? Burung putih. elang katanya, ada Iya, ciung. Ciung, Burung elang. burung putih. Ya kemarin saya ketemu ya, ketemu burung putih ya. Iya. Tip ya. Elang putih. Elang. Iya, Elang bener putih. elang. Kalau Kemarin. saya Asli. juga sama pas mandi terakhir itu saya juga Ciung. ngeliat manuk ciung sama burung elang terbang yang kata kita nanya Di itu atas. Gunung Wayang sebelah situ gitu ya. Itu ada kan pas saya turun situ ketemu monyet titik kan. Itu filosofinya apa sih ya? Filosofi mitosnya. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya.
dari Katanya temen. Iya kalau naik katanya situ. masih kayak orang itu ya. Waktu pas kita ngecamp Iya, lagian juga mitos juga kalau pacaran gitu juga kalau nggak jodoh mah Ngecamp. bisa. Iya. Mitosnya. Banyak sih. Soalnya saya waktu pas ke curug itu ya, kan ada curug itu. Ada curug di situ kan. Pas saya ke situ saya mandi nih, ada bawa sama ibu-ibu. Saya liatin aja, merhatiin. Dia lagi gini. Kayaknya mau kayak lagi memanjatkan doa lah. Saya liatin aja. Oh, ini kayak terjun nih. Beda nih. Saya nyamperin. Saya datang ngikutin aja udah. Baca doa sama ngasih doa lah ke yang ada di sana gitu. Dah. Nah, tambah ada dari cerita Gunung Wayang. Saya dulu diceritain Ya. kalau manusia juga bisa jadi tokoh kayak yang wayang-wayang itu bener sebenarnya. Cuma di balik itu sebenarnya lakunya orang, perilakunya orang. Mohon maaf Saya kawan. diceritain dulu. Ya mohon maaf kawan. Malum, syutingnya deket Sentul. Balap. Iya, kita nggak bisa penelusuran karena perizinan susah, perizinan Iya. tempat. Ya, sak dari Ari. Nah, dulu saya diceritain kalau dulu katanya Mbah sampai nggak makan katanya, sampai segitu lamanya. Kalau dipatokin dari hari waktu, sempat dengar informasinya sampai 25 tahun nggak makan. Tapi keadaan ya minum air manis, air kopi, tapi ngerokok ya rokok. Tapi pas naik di atas pas Gunung Wayang, tapi kita nggak sampai Gunung Wayang kan. Iya. Nah, Ya. dari cerita si bapaknya itu tahu-tahu cerita bilang, wah Jang, orang dulu itu wayang ya perilaku, itu orang-orang wayang ya lakunya tinggi-tinggi sampai ngosongin perutnya. Wah, berarti bener orang, apa bener gitu. Tapi kan cuma informasi doang. Iya. Dan dari si bapak juga gini teh ya, bilang gini teh. Walaupun nggak sampai puncak, walaupun pertengahan juga ya, pertengahan lah. Baru pertengahan baru pas 1 terus turun juga itu udah disebut sampai puncak. Kemarin itu tadi pas ngobrol pas subuh-subuh sekitar 11 orang itu kan nggak sampai puncak. Ya kan ngomong gitu. Banyak sih. Gimana lagi Git? Lu punya pengalaman apa aja lah naik Udah gitu gunung doang gua. waktu pas di mana aja gitu. Ya, Pokoknya dari tim kita baiklah gunungnya, enak Iya. loh. Enak buat emang ngerilekin otak sih. ya dulu juga kita Ya. pernah. Kita juga pernah kan di Gunung Artapela. Baru kaki gunung itu udah gangguannya sakral banget, Ya. negatif. Mungkin dari Cuma kurang puasnya yaitu belum sampai puncaknya. Iya. Pada waktu kita berdua ya cuman itu doang. Soalnya tambah Iya. di situ yang saya rasain nih gitu. Pas sudah di entahlah percaya apa enggak, tapi yang saya rasain itu bener-bener dijekat. Jadi bahasanya apa ya, kayak macan gitu loh. Macan, cuma macannya hitam, Iya, bukan. Oh, kayak taringnya putih. macan jaguar kayak gitu ya. Tapi hitam, gelap, apa emang nggak ada cahaya kan emang. Tapi kelihatan taringnya putih, badannya hitam, lumayan agak gede. Tapi itu mata kan kalau macan kan suka nyala itu mata. Nah ini biasa aja tapi Biasa. kumisnya kelihatan. Waduh. Nah pas di otomatis kan berhenti. Iya. Tapi dari saya gitu kan, misalnya macan pasti langsung nerekam. Iya, Nah ini diem. kayak merhatiin. lama banget. Wah lama itu, hampir 30 menitan ya, hampir sejam kalau dihitung full. Sampai sempat nggak jadi ingat itu
yang kurang itu bawang. Iya. Soalnya kan Bawang. dipesenin dari awal kalau naik gunung, kalau biar enggak Oleh hewan kena buas lah. gangguan hewan buas, pakai bawang putih yang jantan itu diolisin di kaki, di badan, ya secukupnya lah. Nah ini, wah, yang saya rasain gitu, keju. Dipa lihat enggak? Tahu ternyata ngelihat Tapi yang Dipa lihat tahu, Orang. bukan hewan. beda-beda kan. Beda. Nah di sini mata itu buktinya kayak gitu. Iya. Kita nggak bisa disatuin sama orang. Oh ini yang bener ini, yang bener kucing, yang bener Iya. orang. Harusnya kan nggak kayak gitu. Iya. Tetap jaga rasa. Iya. Kayak gini, kayak cara ini mah kalau dari kalau dari goleknya mah nangka asakna ditepak. Anu ngomong nah, ya ya itulah perbedaan itu harus di Tiap orang ya beda-beda. beda gitu, harus menerima gitu Pikiran pemikiran hati. orang-orang gitu, pemikiran orang lain ataupun apapun ya. Kita sama itu pun beda pemikiran kan. Iya. Tapi tambah ya, mohon Iya. maaf ya. Nah di situ yang saya rasain, ya yang dialamin pula, ya ngomong gitu, Oh, sempet ngomong. Siapa itu macannya? Heeh. Sebenarnya nggak percaya, tapi mulutnya gini, kayak orang ngomong. Lah, Dia Nah. mulutnya kayak gini weh, kayak gerembet gitu. Iya. Hmm. Kayak Tapi dia- mulut ngomong tapi Hmm. nggak ada suaranya. Iya iya. nah yang saya senangnya tuh bikin seneng, tenang. Dia juga tenang gitu. Tapi lama kelamaan saya di situ mikir kan, wah lanjut apa enggak? Keadaan kayak gitu kalau maju, ya di depan bahaya. Hmm. Nah di situ ngomong, kamu yang kurang apa? Wah berarti tahu. Iya. Mikir ya di situ. Sampai mikir, sampai kerasa pas naik, temen ada yang nggak ikut, niatnya pengen ada yang ikut. Kerasa kayak gitu. Niatnya kan berempat. Tambah. Kan tetap hajat mah kan nggak bisa diganggu gugat. Iya. Izin ke orang tuanya gimana kan gitu. Nah terus nanya kayak gitu, ada yang kurang apa? Itu yang gua alamin tuh sama yang di 11 orang itu. Nah terus di situ inget dia, oh iya bawang, aduh gagal lagi nih. Tapi kan mau nggak mau, sebenarnya bisa naik kalau kita maksa. Tapi kalau dari saya sendiri nih gitu, naik ada yang kurang. Nah yakinnya itu jadi pudar. Iya, pasti. Ibarat persentase dari 100%, jadi nggak 100%. Yakinnya itu. Iya, jadi ibaratnya lah tekad kita pengen maju, Ya. tahu di tengah jalan ada yang motong, mundur lagi kan nggak enak kan gitu. Bener asli itu yang namanya hewan. Kalau misalnya kita juga kan manusia, ada dari kalau baca-baca gitulah, manusia juga kan hewan. Nah pas itu kucing, wah kok ngomong, ya udah mau nggak mau, otomatis kan dengar, kita kan punya kuping. Ya udah. Nah saya ada satu nih gitu, kalau saya bilang ke Dipa, takutnya so tahu nanti, wah ya udah turun. Kan kalau dari saya gitu nggak mau ganggu laku orang, walaupun dari awal tekad sama. Nah di situ gua berdoa kan gitu, wah gimana caranya ini biar dari Dipa, kalau dari gua nggak bisa naik, biar Dipa percaya gitu. Yang gua rasain di atas teh, tahu-tahu kayak gitu. nah, Tapi minta sama kita alam. di situ diem-dieman ya. Diem-dieman sama sekali nggak ngobrol sama sekali. sampai tahu-tahu Dipa giniin. Anehnya lah ada lagi ya, dia juga aneh. Ada kanan lagi, ada kainan lagi. Yang anehnya nggak dingin, Hangat, biasa Hangat. kayak di kayak gini. Padahal hujan gede gitu. padahal keadaan habis hujan. Hujan gede.
Ya dari jam berapa itu hujan? Dari jam 3 ya? 3. 3 sampai jam 5. Ya itu juga gue Jam 5 aja masih rintih. Gue di rumah resah boy. Lu set. Lu nggak tahu gue di mana? Gue pengen ikut. Iya. Gue kan pertama kan berempat kan. Gue mau ikut nih. Gue sama ada kru juga kan mau ikut. Gue mau naik. Kamu ke sini Pak. Dip. Ada euy. Dip ya. Ada. Tiba-tiba dada. Sakit. Diurut dulu sama Dipa. Ayo urut. Tenangin banget. Pikiran nih udah tenang. Nyusu kayaknya nyusu nih dada nih. Dia kayaknya enak nih. Kalau misalkan di nyusu nih. Gua pesen susu. Gua nyusu. Diam, nangin lagi ya. Sebelum naik nangin. Kayak ada yang ninju perut gua. Cep. Muntah gua. Enggak. Gua bilang, enggak, gua ikut lah. Iya benar, gue juga kan udah ngomong Danjang kalau itu jangan dipaksa. Ya, tadi pas lu bilang gini, lu bilang, Dan, jiwa laki-lakinya cenanya. Itu gue dijabu, Dip. Gue langsung mikir, anjir. Rasa kayak gini gitu. Anjir, dijabu gue, gue dijabu, Terus lepas udah naik, terus gue di depan kan, di depan warung sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil nungguin lu semuanya. Turun lagi, sore kan. Gue tuh anjir ini dijapu, gue dijapu, gue jadi situ dijapu 3 kali. Kok sama itulah dari kru anjir ini dijapu ini. Pas itu jelas pas ini laki-lakinya Dan tekad laki-lakinya aja tekad laki-laki anjir dijapu. Jiwa sejati laki-laki. Alah. Ampura weh. Iya, santai. Lu mikiran kan dijapu. Pikirnya mikir anjir dijapu. Makanya agak aneh aduh. Wah, kayaknya enggak semua. Langsung bilang, enggak ikut kayaknya. Ada satu kru tiba-tiba meriang. Meriang. Tiba-tiba meriang nih. Dia angkat ya. Sembuh. Ada aja. Ini itu Mungkin takdirnya emang. ya gua mah mikirnya gini, takdir gua sampai sini doang. Sebenarnya emang kalau dari gua gitu dipesaninnya naik sendiri. Tapi kan gua mau break nggak bisa orangnya break kalau nggak ya namanya masih muda sama teman. Kalau dari gua gampang, gua sendiri nanti bisa ke sana. Namanya kan ada cerita lagi kalau ilmu itu bagusnya di Wedar. Iya. Tergantung dari orangnya suka apa enggaknya. Pokoknya kalau kita nggak suka, ya jangan didis sebenarnya. Ya udah, jangan dipikirin. Ya, baik diikutin nggak? Ya udah. Gak cerita jadi gue punya pemikiran gini aja gitu. Sebelum dia turun tuh gue punya pemikiran ini anak-anak si Ari sama si Dipa udah sampai pos berapa ya. Gue ngerasa tuh kok ada yang kata Ditar Beneran yang gua rasain. Assalamualaikum. Bener banget yang gua rasain mah kalau mati nanti. Iya. Wah, gelap kayak gini. Ya. Itu mikir wah kalau nanti mati mau kemana ini, tersesat pasti tersesat. Kita mau ke ujungnya gelap, mau kemana nanti kan di situ capek sendiri, resah, hati resah. Banyak sih ya. Banyak gitu ya lah 5. Bahwa kan dari awal emang tujuan kalau dari gua break, kalau kata gua sih hidup gua cuma nyari rasa tenang. Tapi emang gak enak gitu kalau hidup banyak pikiran. Bener. Emang gak tenang. Iya. Sampai ada cerita gua ngobrol sama Mbah, gua maksain buat ngomong, Bah kalau neraka sama surga gimana?